Shalom Elohim, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah pada pagi hari ini. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami memuji menyembah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih, menyerahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, yang Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Tidak ada Allah yang sepertimu. Jiwa kami haus kepadamu. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami seperti rusa yang haus akan sungai-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Dan bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Dan bagai tanah gersang menanti datang
derasnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan lembut hanya Engkau, hanya Engkau, amin, pribadi yang mengenal, amin, hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Kami mau tinggal dalam indahnya dekapan-Mu Tuhan. Kami rindu dekapan-Mu, kami rindu ijabah hati-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan, glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, haleluya. Terima
kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya kamu merindu Tuhan, dilawat oleh firman. Kami mau disegarkan oleh firman. Haleluya. Jiwa kami haus akan Engkau. Jiwaku haus akan Allahku yang hidup. Amin. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Jiwaku haus akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Sekali lagi, jiwaku haus akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah sungai, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, yang selalu disegarkan, 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 yang selalu disegarkan. Yesus sungai kehidupan, Yesus sungai kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami mengaminkan bahwa Engkau Yesus sungai kehidupan kami, yang akan memuaskan kami, yang akan memberkati kami hari ini. Karena kami butuh disegarkan kembali, kami butuh dikuatkan, kami butuh firman untuk mengisi tanah hati kami yang kering, sehingga dibasahi, oh Tuhan, sehingga ada pertumbuhan firman-Mu yang subur dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami percaya firman menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, khususnya Jemaat Sion yang pagi hari ini masih beribadah di rumah masing-masing. Tidak mengurangi berkat Tuhan pagi hari ini memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan.
tentu menjadi suatu kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini sedang merindukan Tuhan, sedang merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Mari jemaat Sion, kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari keluarkan suaramu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Ayat ini termasuk salah satu ayat terpenting dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, suatu syarat dasar ya dari seluruh kehidupan saudara dan saya untuk kita hidup saleh, untuk kita hidup benar, maka syaratnya yaitu kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Karena apa? Kalau kita tidak haus, tidak lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka patut dipertanyakan bagaimana kehidupan kita. Pasti ada sesuatu yang salah. Itu sebabnya penting sekali ya di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, salah satunya ayat ini, kita memiliki haus dan lapar ya. Kata lain dari haus dan lapar ini adalah rindu, ingin selalu akan Tuhan, ingin selalu rindu akan hadirat Tuhan, ingin selalu bersama-sama dengan Tuhan, ingin selalu menikmati hadirat Tuhan. Tentunya kalau rohani kita sehat ya, maka kita akan selalu merindukan Tuhan. Kita akan selalu haus dan lapar akan Tuhan. Pemazmur katakan seperti rusa yang haus. Nah, rusa kita tahu kalau rusa itu haus, dia akan berlari sekencang mungkin, sekuat tenaga untuk menemukan mata air. Dan setelah dia akan menemukan mata air, dia akan minum sepuas-puasnya. Nah, kehidupan kita juga demikian. Ketika kita rasa haus, rasa lapar, kita akan mencari sampai mendapatkan. Nah, pagi hari ini ya, mungkin kita sepanjang minggu ini kita sudah banyak mendengar ya, kita makan secara jasmani juga demikian. Ketika kita haus, kita lapar akan makanan secara jasmani, kita akan mencari air, kita akan mencari makanan sekuat tenaga untuk mendapatkan ya, sehingga kita akan minum sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita sampai kita menjadi puas, sampai kita menjadi kenyang. Nah, ketika kita sudah tidak ada rasa haus dan rasa lapar, maka artinya hidup kita sedang mengalami kesakitan, sedang sakit ya. Jasmani kita sedang sakit kalau kita sudah tidak ada rasa lapar dan haus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, khususnya jemaat Sion, masih adakah kerinduan, kelaparan, kehausan akan kebenaran firman Tuhan? Maka kalau pagi hari ini kita rasa haus, kita akan berusaha, kita akan berupaya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk membutuhkan, mencari
sampai kita mendapatkan akan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, ketika pemazmur di dalam Mazmur 63 juga ayat yang kedua atau Mazmur 42 dikatakan firman Tuhan, Mazmur 42 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur Raja Daud mengalami suatu kerinduan, yaitu Bani Korah. Dia mengalami suatu kerinduan, suatu kebutuhan akan air itu, yaitu sehingga dia akan menemukan, akan mendapatkan air itu seperti rusa. Nah, orang yang sehat rohaninya, maka ada suatu tindakan yang sungguh dan penuh suatu perjuangan untuk mencari dan mendapatkan air ini. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita akan berbahagia, menjadi orang yang berbahagia ketika kita memiliki kelaparan dan kehausan. Karena apa? Ada usaha untuk mencari, ada upaya untuk mendapatkan air itu, yaitu mata air kehidupan, yaitu Tuhan. Karena suatu tanaman juga tidak akan hidup tanpa air. Dan kehidupan rohani kita juga membutuhkan air. Dan kita harus menemukan mata air itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan karena mereka akan dipuaskan. Nah, siapa yang akan memuaskan dahaga saudara dan saya? Ketika saudara dan saya menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menemukan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, maka kita akan dipuaskan, kita akan diberi kesegaran, sehingga kita mempunyai semangat hidup kembali untuk melangkah, berjalan kembali, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi kehidupan ini. Karena kita tidak akan mampu untuk melangkah tanpa kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, tanpa kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, rindukan Tuhan, temukan Tuhan. Itu sebabnya Musa juga dikatakan di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-13 dikatakan firman Tuhan, Keluaran 33 ayat yang ke-13 demikian, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Musa merasakan ketidaksanggupan menjalani kehidupan ketika dia memimpin bangsa Israel. Dan dia memerlukan Tuhan untuk Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Bahkan aku tidak akan mau pergi kalau Tuhan tidak menyuruh, kalau tidak bersama dengan Tuhan. Nah, hidup kita, saudara dan saya, perlu Tuhan, perlu kebenaran firman Tuhan. Fasilitas, ya, Musa mungkin diberikan fasilitas, diberikan segala sesuatu yang dibutuhkan, tetapi dia tetap, saya mau dengan engkau Tuhan. Rindukan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya dia tidak akan
membiarkan saudara dan saya. Dia sebagai Bapa yang baik. Ya. Mungkin saya berikan suatu contoh. Misal saudara memiliki seorang anak, dan anak ini saudara sudah beri fasilitas untuk pergi ke salah satu kota. Nah, saudara sudah memberikan fasilitas, mungkin kendaraan, mungkin dengan sopirnya sekalian, bahkan di sana sudah disiapkan hotel, sudah siapkan penginapan, makan, semua sudah disiapkan. Tapi anak ini tetap minta, aku mau bersama dengan Bapa. Aku tidak mau pergi sendiri. Nah, kehidupan saudara di dalam menjalani hidup di dunia ini, Tuhan mungkin sudah memberikan fasilitas kepada saudara dan saya. Tapi apakah saudara tetap merindukan, aku masih rindu bersama dengan engkau, aku mau berjalan bersama dengan engkau, aku mau bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga saudara sampai merengek, memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, merindukan Tuhan, membutuhkan Tuhan, seperti seorang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, disitulah Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Disitulah Tuhan akan menyertai kita. Dia berjanji sampai kesudahan alam, Dia akan menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya pegang janji Tuhan dan rindukan Tuhan. Ketika saudara cuek, tidak membutuhkan firman Tuhan, tidak membutuhkan Tuhan, maka Tuhan juga akan meninggalkan. Maka dikatakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu, di dalam Yakobus. Perlu ada suatu tindakan di dalam kehidupan saudara dan saya untuk mendekat kepada Tuhan, untuk melekat kepada Tuhan, untuk intim dengan Tuhan, untuk membutuhkan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Roh Kudusnya terus bersama-sama dengan kita. Karena kita tidak akan mampu hidup di luar kasih-Nya, hidup di luar Tuhan, hidup di luar pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Makanya Yohanes 15 dikatakan, di luar engkau, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bahwa saudara dan saya perlu terus merindukan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sehingga kita akan tetap kuat, kita akan tetap semangat, kita akan tetap setia, kita akan tetap mengiring Tuhan. Karena apa? Keadaan saat ini dikatakan firman Tuhan adalah keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit. Kita harus bergantung hidup hanya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita hidup, dapat beraktivitas, dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu yang kita dapatkan itu hanyalah sesuatu yang sia-sia saja. Itu sebabnya milikilah ya, rasa haus, rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah saudara dan saya akan dipuaskan, akan terus dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita sakit, maka kita tidak ada selera untuk makan. Kita tidak ada selera untuk minum. Disodorkan makanan yang enak sekalipun, tidak enak rasanya. Selagi kita masih sehat, rohani kita juga sehat, kita membutuhkan firman itu. Carilah, temukan, dapatkan, berusahalah. Karena apa? Di dalam Amos 8 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ini akan terjadi. Kesempatan saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalipun ada di rumah, masih dapat mendengarkan firman Tuhan, masih dapat mendengar, merasakan kebenaran firman Tuhan, dan membawa kita untuk kita terus
memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya mari kita bersama-sama pagi hari ini untuk memiliki suatu kehausan, kelaparan akan firman Tuhan, sehingga kita akan mencari dan kita akan mendapatkan, kita akan dipuaskan, kita akan memiliki suatu kebahagiaan. Semua orang ingin mengalami suatu kebahagiaan dan kita akan dipuaskan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita untuk kita melangkah kembali sepanjang minggu ini. Kita akan menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Jiwaku haus akan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwaku haus akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Jiwaku haus akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di pagi hari ini kami boleh disegarkan, kami boleh dibaharui hati kami boleh dipuaskan daripada firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan ini punya satu kepastian bahwa firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami hidupi, kami lakukan dalam hidup ini. Situasi apapun yang kami hadapi, baik senang susah, kami tetap hidup sesuai dengan firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang tidak pernah berubah. Janji-Mu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Itu yang kami pegang teguh dalam hidup ini, dalam menghadapi segala sesuatu yang hari-hari ini semakin sulit. Tapi kami percaya firman-Mu yang memberikan jaminan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Engkau yang memberkati mereka, memberikan semangat, memberikan gairah, memberikan kesegaran untuk menjalani kehidupan ini, bangkit dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Apapun yang mereka hadapi, diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar, diberikan semangat untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mereka yang lemah pada saat ini sudah dikuatkan, mereka yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jalan yang tertutup dibukakan, jalan yang baru hari ini. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Indonesia, Engkau tolong pulihkan Tuhan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan juga Tuhan bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk COVID-19 supaya dihapus Tuhan dari muka bumi ini dan dari muka bumi Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap para dokter, perawat Tuhan yang merawat setiap penderita COVID-19 supaya mereka diproteksi oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau Tuhan memberkati presiden kami, wakil presiden, seluruh kabinet Indonesia Maju. Engkau Tuhan tolong supaya bersinergi dengan pemerintah, daerah, provinsi, bahkan kabupaten kota, kecamatan, desa, lurah, RW, RT Tuhan, di dalam meminimalisir Tuhan penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan, dan dalam masa-masa new normal ini kami juga boleh taat pada aturan protokol kesehatan dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam ibadah-ibadah, baik dalam kegiatan, oh Tuhan, pekerjaan sehari-hari. Oh Tuhan, Engkau tolong dalam nama Tuhan Yesus, baik para pekerja di kantor, baik di, oh Tuhan, lapangan, mereka semua mentaati protokol kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bekerja di bidang jasa juga, semua normal kembali. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Engkau memberkati TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa kami. Engkau juga menjaga anggota TNI yang berjaga di setiap perbatasan negara kami ini. Mereka bertugas untuk tugas negara yang mulia, dan kami berdoa Engkau berikan semangat, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pekerjaanmu yang ada di seluruh muka bumi, juga Engkau memberkati. Dan di Indonesia Engkau memberkati setiap umat-umatmu, hamba-hambamu yang melayani juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk ibadah yang diberkati hari ini. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dalam ibadah ini. Dan mari angkat tanganmu. Terimalah berkat, anugerah, rahmat, sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, oleh penghiburan, penyertaan, tuntunan, kekuatan, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah raya pada hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu. Tuhan